Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil PPT yang kita buat yang berjudul Menelusuri Tradisi Islam di Nusantara. Perkenalkan, nama saya Anissa Ziza Diansita. Nama saya Adristi Sakya Widya. Nama saya Nadira Syifa. Berikut PPT-nya. Tradisi Nusantara sebelum Islam. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keberagaman budaya dan tradisi bahkan sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam atau roh nenek moyang. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua ada akulturasi budaya Islam. Akulturasi budaya Islam. Akulturasi merupakan proses pencampuran antara suku kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk sebagai hasil proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta rasa dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Yang pertama, ada nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Sistem menggunakan kalender Hijriah yang berpatokan pada perputaran bulan. Untuk akulturasi antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa dapat terlihat pada penamaan bulan. Yang kedua, ada seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang terbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Menara berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk akulturasi ini terlihat pada menara Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Di Banten, bentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. Selain bentuk masjid dan menara, letak masjid juga memiliki cara khusus. Kebanyakan masjid di Indonesia terletak di sebelah barat alun-alun istana atau keraton. Yang ketiga ada seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian ziarah, nisan, cungkup, dan tian cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga, bukit-bukit karang, panorama alam, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkai huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat, maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kaligrafi Islam juga sering disebut dengan istilah khat. Yang keempat ada seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan selawat. Misalnya pada seni rebana yang diikuti dengan tarian-tarian zipin. Tari zipin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik kasidah dan gambus. Tari zipin dipergerakan dengan gerak tubuh yang indah dan lincah. Di samping tari zipin, ada tari Seudati dari Aceh. Tarian ini sering kita sebut dengan tari saman. Seudati berasal dari kata Seidati yang berarti permainan orang-orang besar. Disebut sebagai tari saman karena mula-mula permainan ini dimainkan oleh 8 orang. Saman berasal dari bahasa Arab yang artinya 8. Dalam tari Seudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang berupa sholawat. Yang kelima ada seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, kasidah, nais, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernapaskan Islam. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang bernuansa Islam, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qasidah merupakan suatu jenis seni suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Lagu dan syairnya banyak mengandung dakwah Islamiyah yang berupa nasihat-nasihat, selawat kepada Nabi dan doa-doa. Biasanya qasidah diiringi dengan musik rebana. Yang ketujuh ada seni pertunjukan. Salah satu seni pertunjukan yang merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman adalah wayang kulit. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan atau nasihat-nasihat, pesan-pesan moral yang bersifat filsafat hidup orang Jawa. Yang ketujuh ada seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut: A. Babat, B. Bikayat, C. Suluk. Yang kedelapan ada kesenian debus. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Kesenian bubus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah, dan kesenian ini mempertunjukkan aksi kebebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. 9. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Seni budaya, adat, dan tradisi yang bernapaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara. Tradisi ini sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Untuk itulah kita sebagai generasi muda Islam harus mampu merawat, melestarikan, mengembangkan, dan menghargai hasil karya para ulama terdahulu. Para ulama dan wali pada zaman dahulu dan setelah mempertimbangkan tradisi-tradisi tersebut dengan sangat matang, baik dari segi madrat, mashadat maupun halal haramnya. Banyak sekali tradisi atau budaya Islam yang kembang hingga saat ini. Berikut ini adalah beberapa tradisi atau budaya Islam yang dimaksud. A. Halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, tradisi halal bihalal dilakukan dalam rangka saling maafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan agar kembali kepada fitrah atau kesucian. B. Tabot atau tabuik. Istilah tabot berasal dari kata Arab tabut yang secara harfiah berarti kata kayu atau peti. Tabut atau tabuik adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah pahlawan dan kematian Hasan dan Husain Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kupatan Bagdo, Kupata. Tradisi ini sudah berkembang di daerah-daerah lain. Tradisi membuat kurpat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat untuk mengadakan keselamatan dengan hidang yang didominasi kupat. D. Sekaten di Sukarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilakukan setiap tahun di Keraten Sukarto, Jawa Tengah, dan Keraten Yogyakarta. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Banong. Sukaten diadakan untuk melestarikan tradisi para wali songo dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Grebek. Grebek merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan Sultan Hamengkubuwono ke-1 oleh Kerotan Yogyakarta. Selain kota Yogyakarta yang menyelenggarakan pesta, grebek adalah Solo, Cirebon, dan kota Demak. F. Grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilakukan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Tujuan semula grebek besar adalah untuk merayakan Hari Raya Kurban dan memperingati persemian Masjid Demak. G. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado. Di kawasan Kedotan Kutai, Kartanegara,
diselenggarakan tradisi yang dinamakan Korobak Maulid. Istilah korobak berasal dari bahasa Kuta yang artinya berkurubun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi Rabu Kasan di Bangka. Upacara Rabu Kasan tidak hanya dilakukan di Bangka saja, tetapi juga di daerah lain seperti Bogor, Jawa Barat, dan Gresik, Jawa Timur. Pada dasarnya maksud dari tradisi ini sama, yaitu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari bala. Tradisi ini dipusatkan di Desa Air Anyar, Kecamatan Merawang. Sehari sebelum upacara ini diadakan, semua penduduk telah menyiapkan segala dan keperluan upacara tersebut, seperti ketupat tolak bala, air wafak, dan makanan untuk dimakan bersama pada hari Rabu esok hari. Degderan di Semarang. Tradisi degderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi degderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Degderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari balai kota Semarang. J. Budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Saat ini budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.